Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tartila Dina Flamaviro. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari PHP berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang sudah disediakan. Untuk soal yang pertama yaitu, jika ada seorang nasabah bank yang menabung di Bank X dengan saldo awal Rp 2 juta, Bank X memberikan kebijakan bunga 3% per bulan dari saldo awal tabungan. Hitunglah jumlah saldo akhir nasabah tersebut setelah 11 bulan. Lengkapi skrip berikut ini untuk mengerjakan. Jadi di sini sudah terdapat skrip, tapi tidak lengkap, dan di sini kita diminta untuk melengkapi skrip ini untuk menyelesaikan soal yang ada di sini. Jadi untuk skripnya yaitu seperti ini. Nah, seperti biasa di dalam tag PHP ini kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Seperti yang diketahui, saldo awal bernilai 2 juta dan untuk bunganya diminta 3%. Di sini bisa ditulis dengan 0,03 dan bulan yang ditentukan yaitu sampai bulan ke-11. Setelah mendeklarasikan variabel, di sini lanjut untuk proses menghitung menghitung saldo akhir setelah 11 bulan. Jadi untuk yang pertama di sini saldo akhir sama dengan saldo awal. Di sini kenapa saldo akhir sama dengan saldo awal? Karena di sini masih belum ada pengkalkulasian selama 11 bulan. Jadi anggaplah saldo akhirnya juga masih 2 juta. Lalu di sini terdapat perulangan for. Nah, di sini barulah dia akan mengkalkulasi bunga selama 11 bulan. Jadi di sini variabel I itu anggaplah sama dengan bulan, tapi dia menghitung dari bulan yang pertama. Jadi I sama dengan 1, lalu I akan diulang sampai kurang dari sama dengan bulan. Artinya dia akan diulang atau akan diproses atau akan dihitung prosesnya sebanyak kurang dari bulan. Bulan di sini bernilai 11. Jadi dia prosesnya akan dihitung sebanyak 11 dan I increment. Kemudian apa yang akan diproses atau yang akan diulang di sini? Jadi yang akan diproses yaitu saldo akhir plus sama dengan saldo akhir kali bunga. Di sini plus sama dengan artinya saldo akhir sama dengan saldo akhir ditambah saldo akhir dikali bunga. Jadi nanti begini, saldo akhir sama dengan saldo akhir tambah saldo akhir dikali bunga. Seperti itu prosesnya. Lalu setelah prosesnya selesai, dia akan ditampilkan melalui echo. Dan untuk outputnya seperti ini.
Nah, jadi yang untuk soal yang pertama outputannya seperti ini. Nah, di sini outputnya setelah diproses yaitu muncul hasilnya yaitu saldo akhir setelah 11 bulan yaitu 2 berapa ini? Ya pokoknya segini. Nah, di sini untuk mengatur formatnya. Nah, jadi di sini agar lebih mudah dibaca, kita bisa menambahkan kepada kode PHP-nya dengan number format. Jadi di sini kita bisa tambahin ini. Sudah sediakan kodenya. Jadi ini dihapus dulu. Oke, seperti ini. Lalu nanti akan hasil yang akan ditampilkan akan memiliki format number seperti ini. Lalu kita lihat di hasilnya, di tampilannya. Kita refresh dulu. Oke, di sini hasil dari saldo akhirnya sudah lebih mudah dibaca. Jadi saldo akhirnya setelah 11 bulan yaitu 2.768.467 rupiah. Nah, untuk soal yang kedua yaitu buatlah program dalam satu file untuk menghitung bangun ruang kerucut dengan rumus seperti berikut. Yang pertama rumusnya yaitu luas alas sama dengan pi dikali r kuadrat. Lalu kita juga diperintahkan untuk memakai rumus luas permukaan yang mana rumus luas permukaan sama dengan pi dikali r kuadrat ditambah pi dikali r dan dikali s. Untuk skripnya yaitu seperti berikut. Seperti yang sebelumnya, di sini kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui yaitu jari-jarinya atau R sama dengan 6 dan tingginya atau T di sini sama dengan 8. Nah, untuk S sendiri, S dalam rumus bangun ruang kerucut yaitu dia sama dengan ini garis pelukis. Nah, untuk mencari garis pelukisnya sendiri ini tidak bisa langsung sembarangan mendeklarasikan nilainya. Jadi di sini untuk mencari nilai dari S kita menggunakan rumus untuk mencari garis pelukis atau S itu sendiri. Jadi untuk rumus garis pelukis, mencari garis pelukis itu ini. Akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Dan untuk skrip PHP-nya itu seperti berikut. SQRT SQRT sendiri dalam skrip PHP itu biasanya digunakan untuk menafsirkan nilai akar, dan sedangkan POW di sini dia berdampingan dengan R karena dia biasanya menafsirkan nilai pangkat, dan buat di sini menyatakan dia memiliki pangkat itu memiliki nilai berapa. Jadi untuk skrip PHP ini sama dengan ini bacaan yang ini.
yaitu garis pelukis sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 100. Jadi telah diketahui S-nya yaitu sama dengan garis pelukis. Nah, garis pelukisnya itu sama dengan 100. Dan untuk Pi-nya, ya untuk Pi 3,14 dan seterusnya itu setelah ditentukan semua variabelnya, kemudian lanjut dengan proses untuk mencari alas dan permukaan kerucut. Untuk rumus mencari luas alas di sini yaitu dideklarasikan dulu variabelnya, kemudian dalam variabel itu terdapat proses untuk menghitung luas alas dari kerucut, yaitu Pi dikali R dan dikali R atau R kuadrat. Kemudian luas permukaan kerucut yaitu sama dengan Pi dikali R atau R kuadrat, kemudian ditambah Pi dikali R dikali S. Tahap selanjutnya yaitu memberikan keluaran atau outputan dari proses yang telah dilakukan untuk menampilkan hasil dari proses tersebut. Jadi di sini outputnya akan menampilkan luas alas kerucut dengan ukuran jari-jari R yaitu 6, tinggi sama dengan T yaitu 8 adalah luas alas. Di sini akan memunculkan proses dari ini, luas alas. Dan yang kedua yaitu memunculkan hasil dari proses menghitung luas permukaan, dan dia outputnya akan mengeluarkan luas permukaan kerucut dengan ukuran jari-jari R atau 6, tinggi sama dengan T atau 8 adalah luas permukaan. Dan untuk outputnya sendiri seperti berikut. Luas alas kerucut dengan ukuran jari-jari sama dengan 6, tinggi sama dengan 8 adalah 113 sampai selesai. Dan untuk luas permukaan kerucutnya juga sama, dan hasilnya adalah 301 dan bla bla bla. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan 2 soal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.